sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadzal maqam asy-syarif nu'azzi jami'a ahli baitil mujahidin asy-syuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. Ahibba'i al-kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa,
pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua. Sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya akhwan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya kawan. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, ke-6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya kawan. Bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah suudzon. Kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami nggak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Nggak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya ikhwan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara. Setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Gak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah maha kuat, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Allah buka siang itu. Kapolda Metro Jaya mengakui, ya kawan, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara, yang kami semula duga mereka bajingan penjahat, saudara, yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku, ya kawan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu, ya kawan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka tutup seumur hidup pun kami nggak bakal tahu, ya kawan. Tapi Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam, saudara, kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia,
kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut pun sudah. Kami tidak peduli. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agrokultural markas syariat ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya ikhwan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang 6 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya kawan. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. Karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi. Mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya kawan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau ba'dal maghrib banyak krodit macet di jalan ya kawan. Nah, lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan yaitu tenaga kami, kesehatan kami. Dan selain itu juga saudara, kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke medan pembantaian.
Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, dan sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat, dan subuh kami punya pengajian keluarga. Baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk babysitter yang menemani cucu-cucu kami, begitu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat. Berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan ke-6 syuhada ini, ya Tuhan. Tanpa perjuangan ke-6 syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada. Keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir, keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga Anda agar bisa dimasukkan ke dalam surganya. Itu saya ingin saya sampaikan. Keterangan pers Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan rombongan IBHRS. Dengan banyaknya beredar voice note yang di-farming seolah-olah ada serangan dari para laskar pengawal. Padahal voice note yang beredar bila didengarkan dengan seksama dan akal sehat justru menggambarkan bahwa pihak yang diakui polisi sebagai aparat tidak berseragam itulah yang berupaya masuk ke dalam barisan konvoi IBHRS dan melakukan manuver untuk mengganggu, memepet, dan memecah barisan konvoi rombongan. Perlu kami tekankan bahwa sejak penguntitan di rumah IBHRS di Sentul, para laskar pengawal IBHRS tidak pernah ditunjukkan oleh para penguntit identitas berupa KTA polisi, surat tugas, maupun identitas lain sebagai aparat hukum, sehingga laskar pengawal IBHRS memahami bahwa orang-orang yang menguntit adalah orang tidak dikenal yang ditugaskan mengganggu dan mengancam keselamatan IBHRS dan keluarga. Respon dari para laskar pengawal dan pengamanan rombongan IBHRS dan keluarga adalah menjauhkan para pengganggu tersebut yang diakui belakangan oleh polisi sebagai aparat tidak berseragam tersebut, agar kendaraan para aparat tidak berseragam tersebut menjauhi IBHRS dan keluarga agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan IBHRS dan keluarga. Untuk menjelaskan rangkaian fakta-fakta peristiwa yang terjadi, maka berikut ini kami sampaikan kronologi peristiwa dan identitas mujahid yang menjadi syuhada dalam tugas pengawalan IBHRS sebagai berikut. Ahad 6 Desember 2020, jam 22.45 waktu Indonesia Barat. IBHRS dan keluarga keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul Bogor, masuk ke tol Jagorawi arah Jakarta, lalu via jalan tol Lingkar Luar Cikunir ambil arah tol Cikampek menuju tempat pengajian keluarga sekaligus peristirahatan dan pemulihan kesehatan di Karawang. Rombongan IB terdiri dari 8 mobil, 4 mobil keluarga IBHRS, 4 mobil Laskar Front Pembela Islam sebagai tim pengawal. Rombongan keluarga terdiri dari pria IBHRS dan menantu serta 1 orang ustadz keluarga dan 3 orang sopir. 2. Perempuan dan anak-anak, 12 wanita dewasa, 3 bayi dan 6 balita. 3. Laskar Front Pembela Islam, 24 orang dalam 4 mobil, tiap mobilnya 6 orang laskar termasuk supir. Semenjak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nopol B1739 PWQ dan Avanza Silver dengan nopol B KJD serta beberapa mobil lainnya. Para saksi dari tim pengamanan IB dan keluarga mengatakan bahwa semua mobil tersebut sudah standby selama 2 hari di dekat perumahan The Nature Mutiara Sentul, dan di dalamnya ada beberapa orang yang menggunakan masker. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang ingin mepet dan masuk ke dalam konvoi rombongan IBHRS.
Tentu saja, sebagai tim pengawal dan pengaman, respon dari tim adalah mengamankan rombongan IBHRS dan keluarga dari pihak yang mengganggu tersebut. Dengan cara mobil para pengganggu agar tidak masuk ke dalam rombongan keluarga IBHRS dan tidak melakukan manuver mepet ke mobil rombongan keluarga IBHRS. Kami ingatkan, selama manuver menyalip, memepet dan upaya memecah konvoi rombongan IBHRS tersebut, pihak aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas dan perilaku sebagai aparat hukum. Perilaku petugas berpakaian preman tersebut lebih mencerminkan perilaku premanisme yang berbahaya dan mengancam keselamatan rombongan keluarga IBHRS, termasuk para bayi dan balita yang ada dalam kendaraan rombongan keluarga IBHRS. Sebagai contoh, perilaku yang membahayakan dalam berlalu lintas adalah diantaranya saat melintasi tol Cikunir, mobil yang dikendarai Habib Hanif dipepet sebuah mobil jenis SUV, Fortuner atau Pajero belum terverifikasi, berwarna hitam dengan nopol tertera B1771 KJI. Pengendara mobil tersebut buka kaca dan mengulurkan tangannya yang penuh tato ke arah mobil Habib Hanif sambil mengacungkan jari tengahnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan oleh mobil laskar pengawal dan digiring keluar tol. Setelah itu, ada beberapa mobil lainnya yang juga terus mengintai dari belakang, namun selalu dicegah mobil laskar agar tidak mendekat dan masuk ke dalam rombongan konvoi. Senin 7 Desember 2020, jam 00.10 waktu Indonesia Barat. Setelah pintu keluar tol Karawang Timur, ada 3 mobil penguntit yaitu Avanza hitam dengan nopol B1739 PWQ, Avanza Silver dengan nopol B KJD dan Avanza putih K.EL yang terus berusaha masuk dalam konvoi, mepet, mengintai dan mengikuti rombongan IBHRS dari pihak keluarga. Habib Hanif terus memandu semua rombongan agar waspada dan hati-hati. 3. Mobil penguntit tersebut berhasil dijauhkan oleh 2 mobil berisi laskar yang posisinya paling belakang, yaitu salah satunya Chevrolet dengan plat B2152 TBN Grand Metallic yang memuat 6 laskar khusus bertugas pengawalan dari DKI Jakarta yang kemudian menjadi korban penculikan dan pembantaian. Dalam hal ini, 2 mobil laskar pengawal dengan posisi paling belakang rombongan berhasil menjauhkan para penguntit dari pengganggu tersebut, sehingga rombongan keluarga IBHRS berhasil menjauh dari para penguntit dan pengganggu yang menggunakan 3 mobil. Adapun identitas mobil penguntit yang berhasil diidentifikasi saat itu yaitu 1. Avanza hitam dengan nopol B1739 PWQ, Avanza Silver plat B nomor tidak teridentifikasi, Avanza putih dengan plat nomor K.L nomor tidak teridentifikasi. Setelah rombongan keluar pintu tol Karawang Timur, salah satu mobil laskar pengawal yaitu Avanza sampai dipepet, namun berhasil lolos dan menuju arah pintu tol Karawang Barat, lalu masuk ke tol arah Cikampek dan beristirahat di rest area kilometer 57. Sedangkan mobil laskar khusus DKI Chevrolet B2152 TBN AS saat mengarah ke pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian diserang. Ketika itu, salah seorang laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di kilometer 57 terus berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B2152 TBN. Telepon ketika itu terus tersambung. Informasi dari laskar yang berada di mobil Chevrolet melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B2152 TBN dikepung, Sufyan alias Bang Ambon mengatakan, "Tembak sini, tembak," mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya, dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak. Laskar bernama Sufyan, salah satu korban, alias Bang Ambon meminta laskar lain untuk terus berjalan. Itu pula saat Faiz, salah satu laskar yang ada di Chevrolet B2152 TBN dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan IBHRS. Nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak dan seketika itu telepon juga terputus. 6. Orang laskar yang ada dalam mobil Chevrolet sampai Senin siang hari tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. 6 orang laskar yang menjadi korban pembantaian tersebut adalah 1. Andi Oktiawan, 2. Ahmad Sofiana, 3. Faiz Ahmad Syukur, 4. Muhammad Reza,
5. Lutfi Hakim. 6. Muhammad Suci Khadafi. Saat laskar yang menggunakan mobil Avanza istirahat di kilometer 57, nampak juga ada yang mengintai. Bahkan ada drone yang diterbangkan. Setelah 1 jam lebih, mereka di kilometer 57, mereka beranjak menuju markas Front Pembela Islam Karawang melalui akses pintu tol Karawang Barat. Ketika memasuki pintu tol Karawang Barat, tim laskar yang menggunakan Avanza tidak menemukan apapun di lokasi yang diperkirakan sebagai tempat kejadian perkara. Namun dalam perjalanan menuju markas FPI Karawang, lagi-lagi laskar yang menggunakan Avanza diikuti, namun berhasil lolos melalui jalan kampung menuju ke markas Front Pembela Islam Karawang. Sampai Senin pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kami masih mencari keberadaan 6 laskar tersebut di berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lainnya. Sampai saat ini, kami belum mengetahui keadaan dan keberadaan 6 laskar tersebut. Ketika Kapolda Metro Jaya melakukan konferensi pers dan memberikan informasi bahwa 6 laskar tersebut ditembak mati, barulah kami mengetahui kondisi ke-6 orang laskar yang ada dalam mobil Chevrolet sudah dalam keadaan syahid. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Perlu kami tegaskan bahwa tidak benar laskar pengawalan melakukan penyerangan. Yang terjadi justru rombongan IBHRS yang diganggu dan terancam keselamatannya serta diserang. Bahwa tidak benar laskar memiliki senjata api dan melakukan penembakan, karena laskar Front Pembela Islam tidak ada yang dibekali atau membekali diri dengan senjata apapun. Patut untuk dipertanyakan tindakan dan sikap serta perilaku dari para penguntit yang membahayakan keselamatan berlalu lintas. Sama sekali tidak mencerminkan tindakan dan perilaku sebagai aparat hukum, tidak juga menunjukkan identitas sebagai aparat hukum. Patut untuk dipertanyakan, apabila benar terjadi peristiwa tembak-menembak, berapa orang dari aparat yang diakui sebagai petugas hukum tersebut yang terkena tembakan? Adalah aneh disebut peristiwa tembak-menembak, namun tidak ada satu peluru pun yang mengenai pihak yang diakui sebagai petugas, namun justru 6 orang laskar meninggal terkena tembakan semua. DPP Front Pembela Islam melihat bahwa tindakan penguntitan dan gangguan terhadap IBHRS hingga pembantaian terhadap 6 orang laskar kami adalah terencana, sistematis dan memiliki struktur komando. Patut dipertanyakan dengan sangat mendalam, perkara yang dituduhkan kepada IBHRS adalah hanya sekedar pelanggaran protokol kesehatan. Namun pengintaian, penguntitan, gangguan, dan berpuncak pada pembunuhan atau pembantaian secara keji oleh pihak yang diakui sebagai aparat penegak hukum, perilaku ini tentu sangat tidak profesional. Apabila perkara ini hanya sekedar perkara pelanggaran protokol kesehatan, kami juga menuntut penjelasan apabila benar aparat yang mengintai, menguntit, dan mengganggu perjalanan rombongan keluarga IBHRS berasal dari satuan penegakan hukum apa. Berapa orang yang terkena tembakan sehingga harus melakukan tindakan pembunuhan terhadap 6 orang laskar kami. Kami juga menuntut untuk segera jenazah diserahkan kepada pihak keluarga melalui kuasa hukum keluarga yang sudah ditunjuk. Demikian keterangan pers dari kami. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Jakarta 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 7 Desember 2020. Tertandatangan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum. Tertandatangan Haji Munarman SH, Sekretaris Umum Front Pembela Islam.